Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis Kitab Al-Kabair. Di pekan kemarin hujan cukup deras dan peserta alhamdulillah masih ada yang hadir, berarti tandanya sedikit karena masih ada yang hadir. Nah, hari ini kita akan masuk al-kabiratu as-saminatu wal ishrun, dosa besar nomor urut 28, aklul harami wa tanawuluhu ala ayyi wajhin kana, memakan harta haram. Baik, berkenaan dengan memakan harta haram, kita bahas terlebih dahulu tentang makan dalam pandangan Islam. Yang pertama, tentang masalah ini yang harus kita ketahui adalah makan adalah ibadah. Jadi makan itu ibadah. Kenapa? Makan diperintah oleh Allah. Ada 4 bentuk seruan Allah kepada kita untuk makan. Yang pertama, Allah menggunakan seruan ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak keturunan Adam, kenakan pakaian indah ketika pergi ke masjid, makan dan minum dan janganlah berlebihan. Jadi perintah makan, seruannya menggunakan wahai anak Adam. Sementara pada ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah makanan yang di bumi yang halal dan yang thayyib. Berarti menggunakan wahai manusia. Pada ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Seruannya menggunakan lafaz hai orang yang beriman. Sementara Allah juga menyeru dengan ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibat. Wahai para rasul, makanlah yang thayyib-thayyib. Berarti Allah menyeru wahai anak keturunan Adam, wahai manusia, kemudian mengerucut kepada wahai orang yang beriman, akhirnya mengerucut lagi wahai para rasul. Nah, di sini berarti makan itu ibadah karena diperintah. Bila yang makan mengikuti 3 kriteria ini, ketika dia punya prinsip saya harus makan makanan yang halal, 2, saya harus memakan makanan yang thayyib, karena halal belum tentu thayyib. Seperti ada makanan tertentu tidak thayyib untuk penderita MAH misalnya, penderita darah tinggi, kolesterol, yang punya penyakit ginjal dan lain sebagainya. Halal tapi pada momen tertentu sudah menjadi tidak thayyib lagi. Kemudian wala tusrifu, tidak berlebihan. 3 ini kita jadikan prinsip, maka makan menjadi bernilai ibadah. Baik, masalah kedua, ternyata nilai ibadah ini akan menjadi plus ketika makan itu memang dalam rangka memenuhi tuntutan ibadah, seperti makan ketika berbuka, makannya
beribadah, berbukanya ibadah double. Apalagi ketika kita berbuka, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Bila kalian berbuka, maka mulailah berbuka dengan kurma. Jadi ketika kita berbuka dengan kurma, berarti kita mendapatkan pahala ketiga. Pahala makan, pahala berbuka, pahala memulai berbuka dengan makan kurma. Baik, termasuk makan dalam rangka sahur. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang-orang yang sedang santap sahur. Jadi makannya beribadah, sahurnya bernilai ibadah. Apalagi nikmat sahurul mukmin at-tamru, sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma. Ketika kurma tidak kita tinggalkan, maka kita dapat pahala ketiga. Ternyata di sela-sela sahur kita isi dengan bacaan istighfar, karena wabil ashari hum yastaghfirun. Pada jam-jam sahur itulah mereka banyak beristighfar. Berarti kita sudah mendapatkan 4 pahala ketika bangun menjelang adzan subuh di bulan Ramadan dengan makan, dengan santap sahur, kurma yang dimakan, dan diiringi makanan itu dengan memperbanyak istighfar. Termasuk bernilai ibadah ketika kita saum, tiba-tiba kita sudah ngukur, sudah tidak kuat, keringat bercucuran, macet total di mana-mana, akhirnya kita memutuskan membatalkan saum. Membatalkan saum itu bernilai ibadah. Karena ketika Rasulullah dan para sahabat mengadakan perjalanan di bulan Ramadan dari Madinah ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, ketika sampai di desa namanya Quraul Ghamim, para sahabat istirahat. Selesai istirahat, Rasulullah memberi instruksi, mari berdiri, lanjutkan perjalanan. Ternyata yang kuat berdiri hanya Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah, yang lainnya sudah tidak kuat berdiri. Akhirnya beliau memberi instruksi, batalkan. Tidak ada yang mau batal. Beliau meskipun masih segar bugar mengambil air, meminum di hadapan para sahabat. Sebagian berbuka, sebagian tetap punya prinsip tidak batal. Kenapa? Saat itu ba'da asar. Coba bisa Bapak bayangkan, antara asar sampai maghrib itu kan tinggal sejengkal. Yang tidak mau batal malah Rasulullah bersabda, tilkal usot, orang seperti ini sedang berbuat maksiat. Beliau ucapkan 3 kali. Kemudian ditambah, laisa minal birri as-saumu indas safar. Tidak disebut amal kebajikan ngotot tetap saum padahal safar dalam keadaan sangat berat. Berarti makan dalam kondisi seperti ini bernilai ibadah. Termasuk sengaja membatalkan saum sunnah karena ada tamu. Karena memuliakan tamu ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Berarti pahalanya luar biasa karena kaitannya dengan nasib kita pada hari kiamat. Baik. Masalah ketiga. Ketika makan bernilai ibadah, lebih hebat lagi di saat tidak hanya kita yang makan, tapi memberi makanan ini kepada orang lain. Jadi makan sendiri itu bernilai ibadah, apalagi makanan yang kita miliki kita berikan kepada orang lain. Nah, ketika memberi makan, para ulama membahas. 1, mungkin kita memberi makan dalam rangka membayar kafarat. Misalnya
siang hari di bulan Ramadan suami istri campur, maka Allah berfirman, faman lam yastati fa it'amu sittina miskina, memberi makan kepada 60 fakir miskin. Apalagi yang lain, termasuk kafarat nadar. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kafarat nadar yang tidak ditunaikan, memberi makan kepada 10 orang miskin. Termasuk fidyah bagi orang yang sudah tidak kuat saum. Termasuk suami istri yang mengadakan hubungan badan sengaja padahal istri sedang haid, maka si suami terkena kafarat 1/4 dinar diberikan kepada orang miskin. Ini satu. Yang kedua, memberi makan dalam rangka ibadah. Contohnya apa? Manfaat toroso iman, memberi hidangan berbuka bagi orang yang saum. Contoh yang lain apa? Membeli kambing untuk hari raya Idul Adha, atau memberi kambing untuk menyambut kelahiran anak di hari ke-7. Yang ketiga, memberi makan murni karena faktor ingin menolong. Bahkan yang ditolong pun meskipun dia bukan manusia, yang ditolong itu binatang, meskipun binatang ini lebih banyak berkonotasi negatif, seperti hadis seorang pelacur ketika kehausan ketemu sumur, begitu minum naik ke atas, faida kalbun yakulu thara minal atos, melihat anjing menjilat-jilat tanah saking hausnya, maka orang ini berkata, laqad balagha hadzal kalbu ma balagha minni, ini anjing haus seperti saya tadi haus. Fanazalal bi'ra, dia pun turun ke sumur, kemudian famala khufahu bil ma, dia penuhi sepatu botnya dengan air, kemudian faamsaka fihi, kemudian dia gigit sepatu botnya supaya bisa naik ke atas. Fasaqalahu, kambing pun diberi air minum. Fasyakarallahu lahu, Allah pun membalas kebaikannya dengan cara memberi hidayah sehingga dia kemudian meninggalkan dunia pelacuran, kemudian dia bertobat dan akhirnya dia beramal soleh sampai meninggal dunia. Baik, masalah ketiga. Kemudian masalah keempat, makan yang mendatangkan dosa. Kapan saya punya acara makan-makan yang menyebabkan saya mendapatkan dosa? Mungkin dari sisi zatnya, dari sisi yang saya makan, misalnya makan daging babi, misalnya makan daging anjing misalnya, meskipun kan ada yang membolehkan. Tentu yang berani membolehkan harus bertanggung jawab nanti pada hari kiamat. Memakan makanan yang haram, maka dengan memakan makanan yang haram secara zat, dia sudah mendapatkan dosa. Secara di dunia, maka hadis mengatakan rajulun yutilu safar as'asa akbar, ada seorang musafir, rambutnya murat-marit, kakinya dekil, yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangan diarahkan ke langit, yang dia ucapkan ya Rabbi ya Rabbi, wahai Rabbku, famat'amuhu haram wa mashrabahu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Dia berdoa statusnya musafir yang pasti mustajab, sementara makanan, minuman, pakaian yang dia kenakan semua dari hasil haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Termasuk innallaha thayyib wa la yaqbalu illa thayyiban, Allah itu maha thayyib dan tidak akan menerima amal dari hasil yang thayyib.
maka sehebat apapun orang beribadah, makanan yang masuk ke mulutnya dari hasil haram, semua ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Sementara pada hari kiamat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam, ayyul lahmin nabata min suhtin kana naru aula bihi. Daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka layak untuk dirinya nanti pada hari kiamat. Yang kedua, dapat dosa bukan karena faktor yang dimakan, tapi faktor cara. Misalnya, la yashrabanna ahadukum qaiman, jangan sekali-kali minum dengan berdiri. Fal aklu ya Rasulullah, bagaimana kalau makan? Dzalika akhbatu, itu jauh lebih jelek lagi. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi, setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi faktor cara. Maka meskipun di masyarakat tidak terjadi, tapi di kota-kota besar termasuk Jakarta dan Bekasi itu sudah lumrah acara undangan di gedung undangan 1000, tapi kursi yang disediakan cuma 50. Bisa Bapak bayangkan, otomatis mayoritas tamu undangan makan dengan cara berdiri. Jadi mengharap tamu undangan mendoakan anak kita yang baru nikah, sementara pada saat yang sama menggiring sekian orang berbuat maksiat dengan cara makan berdiri. Kemudian faktor ketiga, tadi cara, kemudian faktor karena makan itu diiringi dengan kesombongan. Contohnya apa? Syarrut ta'ami ta'amul walimah yamna'uha man ya'baha. Sejelek-jelek acara makan-makan adalah acara walimah, yang diundang orang kaya, orang miskin dilupakan. Ada tidak? Ya ada, makanya Rasulullah mengancam. Jadi acara makan-makan yang paling jelek adalah ketika kita menikahkan anak yang diundang orang kaya, orang miskin dilupakan. Kenapa si kaya diundang? Satu, pantas masuk gedung. Dua, amplopnya pasti tebal. Tiga, orang kaya itu sudah terbiasa makan enak, dan biasanya orang kaya sudah banyak pantangan. Ini nggak boleh, ini kolesterol, ini jangan, kan begitu. Hidangannya awet. Nama kita juga akan terangkat kalau anak kita nikah. Kemudian siapa yang hadir? Pak Bupati, Pak Ketua DPRD. Sementara orang miskin kan tidak pantas masuk gedung. Karena saya pernah melihat langsung masuk gedung sendal dicopot, coba saking tidak pengalamannya masuk gedung. Bawa amplop tidak, oh jangan diharapkan. Orang miskin jarang makan, sementara di gedung itu biasanya 20 menu makanan tersedia. Wah, udah bisa dibayangkan, drembo dihabis-habiskan. Udah nggak bawa amplop, makannya banyak. Sementara Rasulullah bersabda, ruba as'as akbar lau aksama 'alallahi la abarrahu. Boleh jadi si miskin diremehkan, ngetuk pintu, tidak ada yang tertarik membukakan pintu untuk dirinya, tapi kalau dia sudah menyebut nama Allah, maka Allah akan mengabulkan semua kalimat yang keluar dari mulutnya. Jadi jangan diremehkan. Betul dia miskin, datang ke kondangan anak kita, kemudian mendoakan, ternyata doanya mustajab, itu jauh lebih berharga daripada amplop-amplop yang masuk ke kotak yang sudah disediakan. Baik, masalah ke-5, memakan harta orang lain. Memakan harta orang lain ini terbagi menjadi dua. Memakan harta orang lain hukumnya boleh, halal, silahkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa, ada kata-kata ilahnya.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali Allah menyebut satu contoh, antakuna tijaratan antarodin, hasil dari jual beli. Itu contoh memakan harta orang lain dengan cara yang halal. Saya kulakan satu baju harga 50.000, saya jual 70.000, berarti saya untung 20.000. 20.000 saya belikan beras dan lauk pauk. Akhirnya hari ini saya bisa makan dengan anak dan istri. 20.000 harta milik si pembeli. Nah, ini contoh memakan harta orang lain dengan cara yang benar. Contoh yang lain apa? Bertamu. Jadi kalau bapak bertamu itu mendapatkan suguhan, berarti saya sedang memakan harta orang lain. Karena Rasulullah bersabda, ad-diyafatu salasatun. Hak tamu mendapatkan konsumsi spesial adalah 3 hari berturut-turut. Baru hari keempat makanannya sudah seperti biasanya. Jadi datang ke rumah orang lain mendapatkan suguhan, kita dianggap sedang memakan harta orang lain. Meskipun Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghaira nadirina ina. Hai orang yang beriman, kalian masuk ke rumah Nabi bertamu, urusan selesai jangan pulang. Jangan punya prinsip saya tidak pulang kecuali konsumsi sudah dikeluarkan. Karena ada sebagian sahabat tidak pulang kecuali sudah dikeluarkan konsumsi oleh Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Tidak ada kewajiban bagi si tuan rumah mengeluarkan konsumsi. Itu hanya sekedar anjuran. Baik. Termasuk kita datang ke rumah orang yang mengadakan akikoh, kemudian hari raya Idul Adha, kita kan makan daging orang lain. Baik. Kemudian yang kedua, memakan harta orang lain dengan cara yang haram. Ini sudah kita bahas di pekan kemarin, seperti riba, mencuri dan lain sebagainya. Baik. Masalah terakhir sekarang, beberapa hukum seputar makan. Yang pertama, apa hukum memakan sesajen? Dibahas di kitab Fathul Majid, juga dibahas di kitab Iqtida Siratil Mustaqim Ibnu Taimiyah. Apa hukum memanfaatkan sesajen? Intinya sesajen itu boleh dimakan kecuali yang berupa sembelihan, yang berupa adzabhu li ghairillahi, sembelihan bukan karena untuk Allah, itulah yang tidak boleh. Jadi kalau bapak-bapak ketemu sesajen di tengah sawah, ternyata ada nasi, ada tahu, ada tempe, ada ingkung. Nah, ingkungnya yang tidak boleh. Di Bali, di depan patung-patung itu kan banyak sesajen buah-buahan. Seandainya pemiliknya memperbolehkan, silahkan diambil. Seperti teman saya bekerja di sebuah perusahaan. Ternyata yang punya perusahaan ini orang Hindu. Pada bulan-bulan tertentu itu di depan kantornya ada sesajen bermacam buah. Boleh diambil atau tidak? Kalau ritual sudah selesai, begitu hari keesokan harinya, nah teman saya nanya ke bosnya,
yang orang Cina tadi, Pak, ini buah-buahan boleh diambil? Boleh. Loh, kenapa boleh diambil? Karena buah ini sudah dimakan oleh dewa-dewa. Nah, jadi dewa-dewa sudah makan, sisanya kita. Ternyata rasanya sama. Baik. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah. 360 patung dihancurkan sambil membaca wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ternyata di depan patung itu banyak sesajen. Daging-dagingnya dibuang oleh Rasulullah, tapi kurma, gandum, bahkan ada sesajen berupa emas-emasan diambil oleh Rasulullah untuk melunasi hutang para sahabat radhiyallahu anhum. Ini dalil bahwa sesajen yang tidak diperbolehkan adalah berupa sesembelihan. Kemudian memakan makanan yang bercampur dari sumber penghasilan halal dan haram. Boleh dimakan tidak? Jawabannya boleh. Abdullah bin Abbas bertamu. Si tuan rumah ini rentenir. Keluar makanan, dimakan. Selesai bertamu, orang protes, Ibnu Abbas, bukankah rentenir dia? Ibnu Abbas menjawab, betul dia rentenir, tapi dia juga petani yang memiliki banyak kebun kurma. Dia juga pedagang. Jadi dia punya penghasilan dari rentenir, bertani dan berdagang. Termasuk Rasulullah beberapa kali mendapatkan hadiah dari orang-orang Yahudi dan beliau makan. Nah, akhirnya kalau kekiniannya apa? Kekiniannya adalah seperti bapak-bapak yang bekerja sebagai PNS. Pekerjaannya yang penting benar. Bapak kerja di mana? Dinas Pendidikan, bagus. Kerjanya di mana? Dinas Kesehatan, bagus. Nah, Bapak dapat gaji setiap bulan, alhamdulillah dapat. Dari mana itu? Nah, sumber penghasilan negara itu kan ada dari sumber yang benar dan ada yang sumber yang tidak benar. Seperti dulu di Jakarta, penghasilan Pemprov DKI berasal dari Hotel Alexis. Nah, siapa yang tidak kenal Hotel Alexis? Tempat yang seperti itulah yang tidak usah diceritakan lagi, meskipun akhirnya oleh Pak Anies Baswedan langsung ditutup. Jadi berarti PNS setiap bulan mendapatkan gaji dari negara. Gaji itu sumbernya ada yang baik, ada yang tidak baik. Selama pekerjaannya benar, maka yang diterima itu halalan thayyibah. Baik. Kemudian yang ketiga, ada rezeki halal untuk seseorang, haram untuk orang lain. Contohnya apa? Saya pedagang beras. Datanglah seorang perempuan. Dia jelas biasa mangkal di Silir misalnya, atau alun-alun kidul. Nah, hafal. Kok iso? Ya, baik. Karena dulu saya santri itu ada tugas keluar malam, akhirnya tahu kota-kota Solo, akhirnya cerita, oh ini namanya Alkit. Alkit itu alun-alun kidul, tempat mangkal ini dan itu, akhirnya tahu. Baik. Jadi si pelacur tadi datang ke toko saya membeli beras. Saya layani tidak? Oh, saya layani. Duit yang saya terima dari hasil melacur itu bagi saya halalan thayyibah, tapi begitu pelacur pulang ke rumah, beras dimasak, dia makan, itu bara api neraka yang masuk ke dalam perutnya. Innama yujarjiru fi batnihi naro, memasukkan rezeki dari hasil yang haram, berarti dia sedang menuangkan bara api ke dalam perutnya.
Baik. Kemudian ada masalah yang lain. Terlanjur memakan makanan yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat cucu beliau memakan kurma, dan Rasulullah yakin kurma ini adalah kurma milik Baitul Mal dari hasil zakat. Beliau sodok-sodok mulut cucunya dan bersabda, kah kah kah. Orang Arab kalau melihat ada orang memakan makanan yang menjijikkan itu reaksinya kah kah kah. Amma alimta annallah harrama alaina akla sodakoh. Apakah engkau tidak tahu wahai cucuku, Allah sudah tetapkan seluruh keturunan Nabi tidak boleh memakan harta dari zakat. Jadi kalau ada seorang Habib menisbatkan saya keturunan Nabi, ternyata Habib itu miskin, maka tidak boleh diberi harta dari zakat berdasarkan hadis ini. Jadi disodok-sodok supaya kurma itu keluar lagi. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq berhasil memuntahkan makanan yang sudah terlanjur masuk ke dalam perutnya ketika diberitahu itu makanan yang haram. Baik, terakhir, rasa sama tapi hukumnya berbeda. Ini sudah saya terangkan di di kajian itikaf. 2 kambing, kambing A dan kambing B. Kambing A disembelih oleh Pak Mahmud membaca bismillah. Kambing B disembelih Pak Antonius, dia baca dengan nama Tuhan Bapa yang ada di surga. Tergeletak, kemudian dua-duanya sudah mati. Dua-duanya dimasak sop. Yang masak satu orang, seorang chef terkenal. Bumbunya sama, pancinya merek sama, besar apinya sama. Begitu tertuang, dihidangkan, rasanya sama. Rasa sama tapi hukumnya berbeda. Ini halal, itu haram. Baik, insya Allah cukup. Kalau ada yang mau didiskusikan atau yang punya pengalaman makan yang haram, silahkan ditanyakan, atau materi yang lain. Ya, ini suara dari mana ini? Iya, silahkan. Ada ikan lele yang diberi makan bangkai. Oh. Terus memakan daging selamatan saja, tapi dengan membaca Bismillah. Selamatan apa? Sesajen. Buat jembatan. Oh, iya. Iya. Baik. Yang pertama apa tadi? Oh, ikan lele, ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jalalah wa an syurbi labaniha. Nabi melarang mengkonsumsi daging di mana binatang ini pemakan kotoran, dan dilarang untuk meminum susunya, dan dilarang an rukubiha, untuk menunggangi binatang ini sebagai kendaraan. Berarti larangannya adalah memakan dagingnya, meminum susunya, kemudian menjadikan dia sebagai kendaraan. Jadi misalnya lele dipelihara di kolam. Di atas kolam ada helikopter. Nah, helikopter. Terus orang pada ke situ pagi-pagi pada buang air besar. Kalau di Tasik kan seperti itu, di daerah Jawa Barat. Atau di atasnya ada kandang ayam. Nanti kotoran ayam akan berguguran, maka ikan yang ada di situ statusnya tidak halal. Baik. Yang kedua, saya menyembelih kambing tapi untuk sesajen, bunyinya bismillah, bahkan sebelumnya dibacakan surat Yasin misalnya. Insya Allah kan warga Muhammadiyah nggak akan melakukan ini, tapi ada juga saudara kita yang melakukan itu. Seperti saya masih ingat
di kasus kecelakaan Cikunir tahun 97 kalau tidak salah, saat itu saya di Jakarta, ada berita para kiai, tokoh masyarakat dan aparat datang di pinggir jalan Cikunir untuk menyembelih seekor kambing dan kepalanya dijadikan sebagai sesajen. Meskipun membaca bismillah itu tidak akan mengurangi status dagingnya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dakhala rajulun an-nara fi dzubabin. Ada orang masuk neraka gara-gara memberi sesajen berupa lalat. Jadi sesajennya itu sudah dipermasalahkan. Meskipun dibaca bismillah tidak akan menghilangkan status sesajen yang tidak boleh dimakan. Baik, Pak Sigit silakan. Oh ya udah selesai. Iya. Ya, apa itu? Kita orang Islam, namun kemudian ketika dia bacaan atau sedekah itu dia mengatakan ini ditujukan pada Rasulullah dan sahabat Pak, gitu kan. Jadi itu ada info, ada teman-teman itu makannya bagaimana? Oh, makanannya untuk mereka-mereka yang sudah wafat, termasuk Rasulullah. Termasuk saya masih ingat ketika kecil bapak saya bikin kopi, satu keluarga diajak minum. Kata bapak saya, kita kan nanya, kenapa ini ada acara minum kopi? Kalau orang sudah menyebut ngaruwahkeun. Ngaruwahkeun ini, kopi ini hakikatnya kita minum, tapi hakikatnya untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Pertanyaannya, sampai atau tidak? Orang mati tidak butuh makan. Orang mati yang dibutuhkan apa? Doa. Maka dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta Imam Al-Qurtubi, di situ diterangkan butuhnya doa dari orang yang hidup bagi orang yang sudah mati ibarat seorang berada di tengah lautan, kapalnya terbalik, maka dia membutuhkan bantuan. Itulah situasi gambaran betapa butuhnya orang yang ada di sana yang sudah meninggal dunia dari doa-doa orang yang masih hidup. Jadi tidak ada hubungannya dengan acara makan-makan. Nah, termasuk ini yang disalah persepsikan. Setelah acara penguburan ada makan-makan daging di kuburan. Ini masih ada, tetangga sebelah melakukan itu. Dalilnya mana? Ternyata saya telusuri, dalilnya memang ada di kitab Sahih Muslim, di kitab Riyadhus Shalihin tercantum di bab anjuran memberi kabar gembira. Itu sebenarnya bukan hadis. Ini sebenarnya perkataan dari Amru bin As ketika sudah sepuh, sudah sakit dan dia sudah merasa akan meninggal dunia. Anak-anaknya dipanggil kemudian berwasiat. Wasiat pertama, kalau bapak meninggal dunia tidak ada yang nangis. Yang kedua, tidak ada yang membakar dupa. Yang ketiga, nanti kalau bapak meninggal dunia sudah dikubur, jangan segera pulang, bapak takut. Tolong temani. Berapa lama wahai ayahku kami harus berada di sekitar kuburan? Selama orang menyembelih onta dan dibagikan dagingnya. Onta disembelih kemudian dimakan, dibagikan, dimakan di situ. Hadis ini sebenarnya bukan hadis. Ini perkataan Amru bin As, pendapat pribadi sebagai ungkapan begitu takutnya dengan situasi alam kubur sampai-sampai tolong bapak jangan ditinggalkan dulu. Lamanya selama orang menyembelih unta sampai dagingnya dimakan. Nah, akhirnya dipahami, oh selesai ngubur akhirnya makan daging sapi, itu salah. Baik, satu penanya terakhir sebelum adzan. Silakan, Pak. Kalau makan daging babi terpaksa boleh. Wow, terpaksanya gimana ya? Baik.
terpaksa. Misalnya di hutan. Nah, di hutan. Jangan terpaksanya di masaran ya Pak ya. Ya. Di hutan tidak ada makanan lain selain itu, atau di negara kafir tidak ada makanan kecuali semua roti mengandung unsur babi. Kalau saya tidak makan, saya mati. Maka Allah berfirman, famaniturra ghaira bagin wala adin fala itsma alaih. Syaratnya 3. 1, kepepet. 2, tidak berlebihan. Sekedar cukup mengajal perut, jangan begini, wih tiba enak ya terus ditambah, itu gak boleh. Yang ketiga, wala adin, dan jangan ada keinginan untuk mengulangi lagi. Ya Allah, cukup sekali ini saja ya Allah, semoga Engkau pertemukan aku dengan makanan yang halal sesudah ini. Baik, insya Allah cukup. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Kemudian alhamdulillah piknik kemarin alhamdulillah berjalan lancar. Kunjungannya sederhana, tapi bagi saya kebersamaan itu mahal harganya. Semoga piknik-piknik seperti ini nanti terulang lagi di piknik yang akan datang. Yang kedua, nah yang amin kok ibu-ibu ya. Memang kelakuannya begitu, hobinya piknik. 2, kalau kemarin piknik jalan-jalan ke Blitar, insya Allah bulan Agustus kita akan jalan-jalan ke Mekah. Nanti ada pengumuman umroh bareng dengan jamaah Masjid An-Nur di bulan Agustus yang akan datang, insya Allah. Yang ketiga, saya minta maaf karena saya menjanjikan ketika di bus ada acara kuis. Kan pertanyaannya, siapa yang meresmikan Masjid An-Nur? Kan ada yang bisa menjawab, betul, Menteri Kehakiman Pak Ismail Saleh. Siapa ketua takmir pertama kali di masjid ini? Kemudian saat diresmikan, siapa nama Bupati Sragen saat itu? Ternyata ada yang bisa menjawab. Saya menjanjikan hadiahnya bukan uang tapi air zam-zam. Kok ingatnya sudah parkir, Masya Allah. Semoga pekan depan saya diingatkan oleh Allah sehingga apa yang saya janjikan akan saya berikan kepada yang bisa menjawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.